Salam sehat untuk kita semua. Saya, Yosef Seriolus Dopoholo, CPNS Kementerian Hukum dan HAM, Wilayah Nusa Tenggara Timur, UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Kupang, Angkatan 48, Kelompok 2. Hari ini, saya bersama teman-teman telah memasuki agenda ketiga. Saya ingin membagikan pengalaman belajar saya secara daring dengan model sinkronus dan asinkronus, tepat pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2021. Hari ini saya bersama teman-teman mempelajari dua topik, yaitu mengenai profesionalisme ASN dan manajemen ASN. Materi mengenai profesionalisme ASN diajarkan oleh Ibu Dwi Prasetyo. Pada pembelajaran kali ini, kami diajarkan untuk menjadi seorang ASN yang profesional. Menjadi ASN yang profesional di sini adalah menjadi ASN yang mengerti dan paham mengenai kode etik dan kode perilaku, dan bekerja secara baik dalam memberikan pelayanan. Poin penting yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah mengenai 10 cara untuk menjadi seorang ASN yang profesional. 10 cara itu adalah memiliki sikap yang positif, mahir dalam menguasai suatu bidang, memiliki komunikasi skill, memiliki interpersonal skill, percaya diri, adaptif, memiliki motivasi diri, leadership, teamwork, dan berpikir kritis. 10 cara ini adalah langkah nyata yang harus diaplikasikan dalam dunia kerja masing-masing untuk dapat menjadi seorang ASN yang profesional. Poin penting yang saya dapat lainnya adalah mengenai interpersonal skill yang harus dimiliki oleh CPNS. Mengingat adanya perbedaan generasi di tempat kerja yang mengakibatkan adanya perbedaan pandangan dan perilaku, sebagai generasi milenial, memperhatikan etika dan membuat pelaporan saat diberikan tugas adalah langkah nyata dan baik untuk dapat bekerja sama dengan atasan. Pembelajaran berikutnya adalah mengenai manajemen ASN. Pembelajaran ini diajarkan oleh Ibu Ni Made Heriani. Pembelajaran mengenai manajemen ASN adalah pembelajaran yang cukup luas karena kami belajar banyak hal, mulai dari pengertian ASN hingga pada sistem yang mengatur ASN dalam bekerja. Pegawai ASN dideskripsikan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN terbagi atas dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Umumnya kedua ini memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan, namun berbeda dalam memperoleh hak. Perbedaannya adalah PNS memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sementara P3K tidak. Selanjutnya, kami mempelajari mengenai peran dan tugas ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan. Dan tugas ASN terbagi atas 3, yaitu melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik yang profesional, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN harus selalu memperhatikan kode etik ASN. Hal ini perlu untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. ASN juga harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ada sebuah sistem yang mengatur kinerja ASN. Sistem itu adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit ini menjadi strategi dalam mengatur kinerja ASN untuk menjadi lebih baik dan mencegah ASN dalam berperilaku menuju ke tindakan yang negatif. Selanjutnya, kami juga mempelajari mengenai konsep cuti dan jenis-jenis jabatan, pangkat, dan golongan yang ada pada ASN.
Materi-materi ini membantu kami untuk menambah wawasan mengenai ruang lingkup ASN. Inilah pembelajaran yang saya dapat hari ini. Semoga pembelajaran ini memberikan wawasan yang baik dan pengetahuan tambahan tentang manajemen ASN dan menjadi seorang ASN yang profesional. Sekian dan terima kasih.